Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kita baru aja off-road pakai Jayco J8, Jayco J8. Ini luar biasa sekali di tempatnya Om JJ. Dan kalau Anda ingin lihat kami off-road dengan mobil yang benar-benar full standar ini, bisa cek di channelnya JJ Logi. Oke. Tapi sekarang kita akan lanjutkan lagi perjalanan, kali ini lebih jauh karena saya bilang ke Om JJ di episode sebelumnya, masa cuma off-road aja, ini mobil kayaknya enak banget buat jalan jauh. Jadi Om JJ katanya udah siapin tempat ya? Nggak, udah. belum dibilang di mana? Belum. Lihat aja nanti. Tapi jauh yang penting kan? Yang penting jauh, jangan yang dekat-dekat sini aja, kurang puas nanti. Oke. Nggak ada masalah. Oke. Dan karena mobil ini sudah kotor, supaya Anda ngelihat view-nya lebih enak, ternyata Om JJ udah nyiapin Jayco J8 satu lagi. Ya, udah ada. Oke. Mana? Itu dia. Wah, masih baru. Baru grass. Harus dikletekin dulu ini. Oh. Nikmat. Wah. Sedap. Puas ya rasanya Om ya? Wah. Mana lagi? Om, biar saya aja. Belum. Apaan? Ini oh, ada. Iya. Atap ada. Atap. Tolong. Aduh. Susah lagi. Enggak, gue lihat duluan. Bagian besar saya. Ada ini. Apalagi? Oh, depan masih ada. Satu lagi. Ini baru grass, J. Masih grass. Kita langsung aja road trip. Wah. Oke. Masih ada lagi nggak? Nitip dong videografer. Oke, udah nggak ada lagi. Oke, sekarang kita langsung lanjut jalan perjalanan jauh. Saya yang nyetir, ini channel saya. Ini channel saya. Kan. Kemarin udah nyetir. Channel saya. Yuk. Lagi. Heran. Udah emang posisi duduknya kayak gini. Enggak. Nggak bisa ya di override di situ ya? Bisa. Coba. Kita bisa berantem nih di sini. Oh iya, bisa berantem. Ayo. Seat belt semua. Oke, sudah seat belt. 3, 2, 1, go. Oke, kita sekarang udah mau masuk tol Jagorawi. Kita ke arah mana nih, Jeng? Kita ke arah Jakarta, Om. Hah? Jakarta. Jakarta doang nih? Oh, enggak. Belum. Oh, Jakarta, kita bukannya mau keluar kota kayak yang jauhan. Kita arah Jakarta dulu aja, nanti terus kita lihat aja nanti kemana. Oke. Kalau cuma ke Jakarta aja pulang dong, selesai. Iya, makanya nih. Ini tinggal kanan Jakarta nih. Kalau cuma ke Jakarta ya judulnya bukan road trip, Om. Kurang jauh gitu. Oh iya. Ya, ini Hari-hari itu. Nih by the way kita dari arah Sentul ya. Sentul selatan. Oke, arah Jakarta ya. Belok kanan arah ya. Jakarta. Deket dong paling on. Gantian Enggak, dong, ini cuma deket doang. Enggak, berat 100 km, tenang aja. Mau nyobain, Nanti ada gilirannya. Ada gilirannya, Om. Coba kalau misalnya mau minta nyetir, coba lihat ke bawah lagi, lihat channelnya siapa namanya. Hehe. Fitra Eri. Emang kenapa? Ya terserah saya, nyetir Nggak siapa. Tapi ya, sekarang dengan tidak pakai topi gini kelihatan umurnya. Iya. Ini paling tua. Enggak kan? juga. Bebannya paling banyak. Ini cuma membuktikan Ini lebih banyak rambut. hitamnya. Om mobil pakai cat rambut yang lebih lebih bisa bagus. dicat. Nggak bisa ngecat selembar-selembar gini, nggak bisa. Nggak, Nah, ada orang dari umur 20-an juga udah ubanan, Om. nggak gini. Nah, JJ tuh nggak beda jauh sama Mobi umurnya. Nggak mungkin. Ya dong, ubahannya Beda banyak jauh. dah. Tapi benar kata Ubahannya Om Fitra banyak. tadi, zaman sekarang tuh anak muda pun juga udah normal kalau tumbuh putih. Iya.
Enggak. Udah Iya. ini putih semua. Ini Iya. udah lebih 60-70% putih kali. Nah ini lu belum cukur aja. Ini 70%. kemarin tuh mau beli cat rambut hitam, ternyata belinya putih gitu loh. Oh, ada yang putih ya? Ini sign of wisdom om ah. Wisdom tua. Gantian. Nanti dah nyantai aja dulu, masih beratus-ratus kilo kata JJ. Iya. Jakarta tuh paling cuma berapa kilo dari sini? Kan nggak ke Jakarta 230. kita. Wah. Pelan-pelan. 248 HP, 385 Nm. Nanti saya akan jelasin lebih detail tentang mobilnya, tapi kita melaju dulu sampai saya tahu nih ke arah mana sebenarnya. Ini berarti nggak ke Jakarta nih, kemana kita? Enggak. Disuruh JJ lewat sini nih mendadak nih. Kita pindah tol nih om. Kita ambil yang tol Cibitung. Hah? Tol Cibitung. Ya. Nggak ke Jakarta berarti om Opi. Iya makanya. Di mana Cibitung aja? Enggak, kita nggak ke Cibitung. Lewat tol Cibitung. Oh, beloknya stabil. Stabil loh nih Oh, mobil. enak nih. Untuk ukuran mobil Iya. tinggi ya. Ya. Stabil loh tuh, body rollnya dikit. Om Fitra Oh nih, kayaknya Om. kurang beloknya. Masih bisa. Masih bisa. Oke. 45 km per jam. Oke. Oke lurus ya. Nanti kasih tahu lagi ya kalau kemana-kemananya ya. Oke om. Kita lempeng. Ini keluarnya ya di mana dulu. nanti, Jay? Bentar om. Pokoknya kita ke arah Cibitung dulu kan nih. Nanti habis itu kemana-kemana lagi lihat aja nanti. Om kayak nggak sabar mau nyampe kok. Gua gantian Nanti nyetir. ada saatnya om. Ada saat perjalanan Pengen masih nyoba panjang. juga. Belum pernah ya? Pengen off-road sebenarnya. Ini sekarang udah on road mau gimana? Iya. Mau ke pinggir tol cari rumput. Kita dengerin audio bagus. Tapi gini loh. Audionya Sony loh nih. Atas gue deh. Nggak gini. Ini kan kalau audio tuh kena copyright ya, Om. Nah, Kita terus? bisa kita Jangan musik berpikir harus nyanyi sendiri di Enggak, sini. enggak nyanyi. Kita pakai alat musik. Apaan? Apaan sih? Nah, alat musik sendiri. Mau lagu apa? Ya paling gampang deh Doraemon Fa Sol Mi Do. Enggak, ya susah dikit. Apa ya? Oh. Apa sih lagu-lagu baru tuh? Tadi yang lagi kita denger aja. Ya. Nih. Oh. Apa judulnya? Saat ku bertemu ku Cinta, telah Vina jatuh Pandu- hati padanya. Ya, Cinta by Vina Panduwinata. Untung pakai adas. Om, Mending denger lagu sih daripada Innovita. Tapi copyright nanti. Mending copyright daripada denger Om Siul. Pakai apa sih itu om? tidak ada yang berniat memang mengcopyrightkan itu tadi. Iya. Om, mual ini di belakang om denger itu om. Ini lurus nih. Cikampek ya. Oh, lurus. Ya, emang jalannya lurus itu kan exit. Gerbang tol Jatikarya Utama. Stop. Bentar, stop dulu. Kalau ngelihat dari karakter suaranya, Hah? ini harus lagu yang iba gitu loh, meminta belas kasihan. Ayah, dengarkanlah. Ya. Minimal pas lah, melas gitu lagunya tuh.
Tapi mendingan kita dengerin audio premiumnya mobil ini. Dia Sony, di sini juga ada speaker di Oh iya ada speakernya. drivernya, ya. Dah. Itu ditutup. Coba itu ditutup dulu. Itu ditutup. Itu bisa ditutup nggak? Nggak. Itu bisa ditutup ya atasnya. Iya. Coba tutup dulu. Coba tutup dulu. Nih, saya kasih tahu nih. Oke, tutup dulu. Buka jendela kiri. Nah, lempar tuh keluar. Jangan dilempar. Simpen aja nih. Nanti mereka tuh selera musiknya tuh belum nyampe. By the way, begitu dibuka tuh suara luar tuh langsung masuk segala macam ya. Karena ini double glass. kacanya. Kedap jadi Om ya. Kedap sekali. Nah, di ruangan kedap itu kan artinya kita tidak terintervensi sama bunyi-bunyi lain. Ya. Artinya kita benar-benar bisa mengapresiasi bunyi apa yang ada di ruangan itu. Ya. Makanya itu jangan dimainin lagi. Karena suaranya jadi lebih bagus ya. Karena jadi lebih kedengeran, lebih Iya. merasuk ke jiwa gitu. Kan Merasuk ke jiwa itu mau belum di tentu setel lagi. positif ya. Mau di Merasuk setel lagi. Merasuk Dalam ke konteks ini tidak positif. Iya. Ya. Merasuk ke jiwa itu bisa mengubah suasana jiwa kita. Ini mengubah ke arah yang agak negatif. Enggak, tapi kan mungkin lagunya yang salah. Lagu apa lagi? yang lain? Udah. Cukup. Oke, kita dengerin. Kita kemana nih? Nah, kita kiri Om. Kiri. Ya. Kita pindah. Bekasi, Jakarta, Cikampek, balik ke Jakarta lagi. Balik ke Jakarta lagi deh, ke arah Jakarta. Oh enggak, itu kan ada tulisannya Bekasi, Jakarta, Cikampek. Bekasi. Kita yang Cikampek. Oh, ke arah Iya. timur. Oke. Kalau ke arah timur kita udah biasa. Sampai mau sejauh apa ke timurnya? Pokoknya kita nanti ke arah timur, tapi nanti tempatnya di mana tungguin aja nanti. Tungguin perintah berikutnya. Iya. Terus gantiannya kapan? Tenang Udah dong. aja Om. Kan Masih kita- menikmati nih Om. Iya. Bantingannya enak nih mobil. Posisi nyetirnya enak, halus. Ini gimana sih? Enak nih buat perjalanan jauh. Kita tidur ya. Ini ada leg race tuh. Bisa keluarin kaki. By the way, dari tadi kita belum kenalan sama mobilnya ini Jayco J8 atau J8. Dan ini belum di launching nih pas kita nyoba nih. Karena mobil ini nanti akan sekaligus dipasarkan dan diperkenalkan juga sebagai Jayco. Nah, Jayco itu adalah grupnya Chery kalau di Cina. Tapi positioningnya dia adalah yang siap beradventure kemana saja dengan kemewahan. Jadi ini mobil yang kualitasnya sangat bagus di dalam. Kemudian dia berpenggerak 4x4, sebenarnya lebih tepat dibilang all wheel drive. Dan all wheel drive-nya ini juga bukan sekedar menggerakkan 4 roda, tapi juga dia punya sistem yang namanya ARDIS, All Road Driving Intelligence System. Jadi dia bisa mengatur keluaran tenaga ke masing-masing roda, mengatur besarnya tenaga di tiap-tiap roda atau torque factoring-nya. Dan kita bayar tol dulu. Tolnya di mana ya? Yang pakai tadi siapa terakhir? Oh, ini dia. Ya terakhir dia yang pakai kan berarti? Iya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi ARDIS itu bikin mobil ini punya kemampuan off-road yang istimewa karena dia bisa mengatur keluaran tenaga di masing-masing roda. Itu udah dibuktikan di channelnya Om JJ ya. Iya. Jadi kita ngelewatin medan yang sulit sekali, bahkan sampai roda ngangkat itu dia bisa pindahkan ke roda lain tenaganya. Dan ketika hanya ada satu roda yang punya daya cengkram, dia juga bisa pindahin semua tenaga itu ke satu roda. Coba. Udah kan kemarin di channelnya Om JJ. Oh, nggak nyetir ya? Tapi off-road session kan udah kemarin Om. Ini sekarang kita coba jalan aspal.
Coba mobil ini dengan perjalanan jauh karena speknya buat aspal itu juga menjanjikan. Mesinnya 2000 cc turbo, tenaganya 248 HP, torsinya 385 Nm, 8 speed AT, dan dia punya suspensi yang adaptif, CDC suspension, dia magnetic sistemnya, dan dia bisa adaptif tergantung kondisi jalan, bisa mengeraskan dan melunakkan secara otomatis. Sekarang lagi keras lagi lunak. Ini pasti lagi agak keras karena jalannya halus supaya stabil. Makanya kalau misalnya kita gitu kan, Coba mantap gitu. Sport mode. Oh, langsung lebih keras lagi om. Udah. Di tol loh. Ya kan nggak keluar Iya, jalur bener dan nggak ada banget. mobil lain. Normal mode. Nah ini juga ada 7 driving mode. Banyak banget ya. 7. Coba ya, kita sebut tahu-tahu ya. Sambil jalan kalau kita tahu-tahu di map gitu nggak apa-apa ya? Jangan. Eco mode. Kenapa sih? Kan orang bisa aja Ya keputar. bisa Normal aja mode. sih, nggak Normal, kenapa-napa. sport, snow, mud, sand. Off-road. Off-road. Sport mode. Normal Oke. mode. Nah, tapi kalau buat perjalanan jauh seperti ini yang sangat berguna adalah ADAS-nya. Jadi tadi ketika Om Mobi memainkan musik yang sumbang itu, Mau lagi denger? enggak. Saya tuh bisa nutup kuping 2 tangan gini karena nih tinggal pencet 1 tombol. Nah, dia akan mengaktifkan adaptive cruise control dan lane keeping assist-nya, jadi dia bisa nyetir sendiri. Paling cuma berapa belas detik sekali kita goyangin dikit setirnya. Harusnya ada kayak gini dipakainya, tangan tetap disetir. Iya, tangan memang tetap Disetir. kecuali keadaan darurat kayak tadi di mana dua-duanya harus tutup kuping. Nggak bisa, itu orang bisa dinikmati malah tutup kuping, sayang banget. Nah, tapi ADAS-nya bukan cuma ini, ada 19 fungsinya. Banyak ya. 19. Ini komplit lo ada di sini nih. Yang mungkin fungsi ADAS itu tidak semuanya terpakai di off-road, tapi kalau di on-road ini semuanya terpakai. Tuh lihat tuh. Banyak Banyak. banget. Ini sampai ada braking control. Brake pitch control sama braking feel-nya juga Braking bisa feel bisa diatur. diatur kayak Wah, gimana. itu menarik. Iya, jadi kadang-kadang kita mau yang cekatan remnya atau kita mau yang agak soft gitu ya. Bisa diatur Bisa, itu iya. ya. Nah, kenapa mobil ini canggih, terus habis itu mewah, terus punya kemampuan off-road? Karena memang ada inspirasi dari Range Rover, Om. Ya, dari bentuknya udah kelihatan. Iya. Bahkan chief designer dan chief engineer-nya dari Jayco itu mantan desainer dan engineer dari Jaguar Land Rover. Dan mereka memang ada joint venture dengan Jaguar Land Rover. Oh ya, Makanya dia ini punya ada darahnya situ berarti ya. dia punya slogan lah, from classic beyond classic. From classic. Dari klasik From classic sampai setelah beyond classic. Gitu. Jadi di reborn gitu, kayak dari semangat filosofi mobil yang legendaris kayak Range Rover diterapkan di sini, bukan hanya di desain tapi di sistem penggeraknya juga, supaya kita bisa nyaman, kita bisa merasakan kemewahan, kita bisa off-road dengan effortless, tapi tentu saja tanpa keluar uang banyak-banyak. Ini harganya seberberapanya Range Rover ya? Kalau dibandingkan Velar ya, mungkin ini 1/4-nya, Velar tuh hampir 3 ya kira-kira ya Om ya. 2 koma ya. Iya, 2, tinggi ya. Velar tuh masih dijual ya? Kayaknya ya. Ini cuma 1/4 ya. Ini harga belum fix ya, karena pas kita ngetes ini memang belum Keluar harganya, belum resmi. keluar. Ini mobil juga baru banget keluar dari pabrik. Pas di awal itu cuma 14 km. Mobilnya. baru? Iya. Oke. Udah, ini enak banget ya kita jalan jauh. Keluarnya di mana, Je? Ada Kenapa sih concern banget pengen tahu keluar Ke dari rest mana? area deh kalau nggak deh. Biar gantian. Kenapa udah capek? Biar gantian. Nggak capek ini mobil. Nggak usah gantian. Kasihan udah tua. Belum, satu belum tua dan nggak capek, dan mobilnya juga nyaman.
Belum tua, nggak pernah ngaca. Nah, cuman penasaran sama tujuannya JJ. Karena kalau ada JJ, walaupun ini channel Fitra Eri, baunya bau-bau lumpur. Bukan bau tanah. Nggak berani ngomong itu. Tadi mau pikir. Tadi mikir dulu nih. Coba Takutnya lagi ngomong bau tanah gitu. Nggak ada yang mau nyautin lagi, oke. Tapi kita lihat apakah bau lumpurnya itu benar terjadi, nanti kita lihat. Oke, kita jalan Ya dulu. mungkin hari ini, mungkin besok, tapi tunggu aja. Kan perjalanannya kan ini nggak pakai cuma nginep selesai nih. hari ini. Pakai nginep. Mungkin lusa atau di lain waktu. Oke, sekarang kita udah jalan 218 km. Gantian. Nanti dulu, sabar. Ini lumayan irit loh, 15,4 km per liter dari Iya. pertama kali kita Irit. jalan. Irit. Dan kita tuh jalan 100 terus, walaupun mungkin ada macet-macetnya. Jadi tadi average speednya 74 km per jam. Dan ini kita udah Foto dulu, ada buktinya. Kan ada di gambarnya kan? jelas nggak tuh? Jelas. Asli handphonenya. Asli, bukan kopian. Oke. Nah, ini sekarang kita udah dekat ke Cirebon. Jadi kita mampir di Cirebon nih, Jay. Oh enggak, masih lanjut, lurus lagi. Masih lanjut lagi. Iya. Mau nyampe Cirebon aja. Kurang jauh dong. Ya ampun. Oke, ini artinya seru nih perjalanan, benar-benar jauh. Dan lo nggak mau nyoba, Jay? Boleh juga sih. Boleh ya? Soalnya kan belum nyoba nih kalau yang on road. Tadi kan full off road. Jam terbang Om Mobi di jalan tol ini nih udah pasti lebih banyak daripada JJ. JJ tuh katam di jalan-jalan tanah, off Iya road. makanya lebih aman. Enggak, bukan. Wah, JJ juga aman. Udah jam terbang lebih tinggi. Enggak. Jadi jarang-jarang kan kita di jalan disetirin JJ di jalan aspal. Memang iya. Buat kita ngeliat ugal-ugalan nggak dia? Ya enggak. Mendingan dia apa mendingan yang satunya lagi gitu loh kalau nyetirin kita. Yaudah. Ya, Abis itu Om Mobi. gampang itu nanti bisa dibicarakan. Oke. Nanti itu kita ada rest area 206. Kita berhenti di situ dulu. Ya, oke. Kita Sekalian gantian kita ya. cari angin segar, terus kita gantian nyetir. Oke. Ya, selain ada fitur keselamatan aktifnya seperti ADAS, juga ada yang seperti airbag tadi. Salah ngomong, saya bukan 8 ternyata 10. 10 ya. Ada 10 airbag. Coba dihitung atau bingung kan ada di mana aja? Oke. Sekarang udah kilometer 200, artinya bentar lagi kita masuk ke sana. Nah, kita udah sampai rest area. Nah, kita pengen coba ininya nih. Auto park nih. Auto park katanya dia akan bisa nyari sendiri gak sesuai garis. Nah, Tuh. tuh ada kotak-kotaknya nih. Oh. Iya, jadi Tinggal kita pilih. dia nggak perlu ada mobil lain. Kita pilih yang ini deh. Oke, ini nih, yang ini. Dah, parkir, start parking. Oke. Oh iya, kita nggak usah ngerem juga katanya ya. Ngeri. Ini bener-bener nggak megang rem, nggak nginjek rem, nggak nginjek gas nih. Ngeri. Dia pastiin sesuai maunya kita. Oh iya, mau masuk ke garis yang itu. Dia maju sendiri. Maju dulu. Gak dipakai nih kaki. Enggak. Sama sekali enggak. Coba tuh tong sampah ditabrak sama dia. Oh iya bener loh, dia tahu. Rapiin loh dia. Dia ngerapihin. Udah kebaca kan tong sampahnya? Nggak akan ditabrak sama dia. Udah parkir. Dia lebih jago dari Om Vita parkir.
Lebih Fitra ada miring-miring. Emang ini nggak miring? Coba lihat. Pasti ada lah miring. Coba lihat. Nggak cuma bisa parkir, tapi kayaknya rata sama garis ya. Yo. Kayaknya miring. Lurus. Coba kita lihat. Lurus. Oh, garisnya yang miring, makanya dia ngikutin garis. Lurus. Hebat. Boleh selisih garis kanan dan kiri aja, tapi lurus pas di garis. Kita benar-benar parkir tuh pakai auto parknya. Kita baru sekali nyoba. Biasanya auto park itu dia melihat ini ya. Dia melihat ada mobil lain, terus ada gap. Tapi ini nggak ada mobil lain. Nggak ada di mobil sini lain, kosong dia ya. cuma ngeliat garis aja. Garis aja jadi, dan benar-benar udah maju mundur ngegas ngerem tuh dia semua. Pindah gigi, mereka ini juga mobilnya juga. Oke, kita udah sampai di rest area. Kita istirahat bentar. Abis itu Nyetir. JJ dulu dong. Dia yang nyediain mobil ini loh. Tapi kak, Masih ada waktu, nanti masih panjang Om. Ini grillnya ini banget ya, tegas banget ya. Grill kayak ya kayak stands out gitu. stands out gitu Stands ya out. grillnya. Ini juga tulisan Jayco besar ini, kokoh gitu. Ya, fontnya juga mencerminkan mobil yang siap beradventure. Velgnya 20 inch om. 20 inci ya? Velgnya 20 inch. Garis bahunya juga tegas. Dan permainan two-tone antara warna bodi sama atapnya tuh juga enak. Mau coba dijepit nggak tangannya? Mau, coba. Coba ya, Coba. dilihat nih dijepit nih. Enggak. Awas kalau sakit ya. Kalau sakit bales ya. Gantian kalau sakit ya. Aman. Masih berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Aman. Belakangnya yuk kita lihat yuk. Ada tempat sampah lagi di belakang. Siapa yang pilih parkir di sini? Siapa yang milih yang mencet dia? Nanti lihat di insertnya aja nih belakangnya. Di dalamnya tuh kayak Kaca dari ujung ke ujung. kaca dari ujung ke ujung, tulisan Jayco-nya sama lampu LED-nya tuh di dalam. Mewah ininya. Mewah. Sama garis ininya melandai dia ya. Iya, melandai. Khas Range Rover Khas juga Range begini Rover. ya. Iya. Sadar nggak? Ini nih mirip-mirip Velar sampai sini. Iya. Ya. Sadar nggak? Nih pintu tuh panjang banget. Apa? Sama J7 juga panjang loh ini pintu. Dan ini Pintu hampir belakang. 90 derajat nih Iya, bukanya nih. Bukanya luas. Terus sama ini. Ini kan mobil bisa dibawa ke lumpur kan, dan kita udah bawa ke lumpur. Cuman kalau dibuka, dia tuh sampai bawah. Pintunya Jadi sampai bawah. kaki ini nggak kotor Nggak kalau ngotorin- kena nggak ngotorin samping tanah. mobil. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Ban meletus. Nggak tahu kedengeran apa nggak Nggak, tuh. kayaknya bukan ban meletus deh ini. Ban meletus. Kayak rem suara angin bocor. rem Rem angin bocor. Waduh, bisa ini dong, bisa blong. Bisa dong. blong. Suara rem Nggak. angin. Suara rem angin ya? Iya, kayak pneumatik lepas gitu loh. Waduh. Ya udah. Sekarang kita lanjutkan. Ya, silakan, Cek. Oke. Sabar ya Om Obi. Ya. Apa? Saya mau duduk belakang jadi bos. Belum nyoba duduk belakang. Heran. Let's go. Gini rasanya di belakang. Ini mewah banget loh. Ini nggak kayak SUV biasa. Ini captain seat. Iya. Dua terpisah dan duduknya tuh proper. Dan ini depan juga saya proper loh. Ini duduk yang lebih, ini. yang lebih proper tuh begini. Enggak. Ini lebih Om, proper. om. Ini loh baru proper nih itu. Nih gini, Om. Segini kalau misalnya yang di belakang itu yang duduk bos. Kalau yang di belakang itu anak buah, bosnya di kiri depan, bosnya bisa mundur. Enggak, kalau naik mobil ini pasti bosnya ada di. Udah habis lagi. Gua tahan. Bukan habis ya. Coba kalau dihabisin deh, Om. Nggak bisa. Pengen Nggak bisa. Nggak usah. Mendingan Yaudah, habisin ke depan. yaudah, Pengen lihat yaudah. tadi di depan. Heran. Nih, kalau di depan Anda tingginya adalah 177, propernya dia duduk begini, jarak dengkul dengan jok depan itu masih sangat lega sekali, hampir 1 jengkal, kaki masih bisa masuk, headroomnya masih lega sekali, dan ini jok nyaman. Jok ini menopang paha kita dari ujung ke ujung habis ngamuk. Dapat lagi. Dan di depan ini juga saya masih bisa selonjor, paha saya tersangga dengan baik. Dan itu saya 177 cm tingginya. Kalau yang 174 mah lebih lega lagi nih depan. 174 sama 170 itu tergantung tingginya bagian mana, pinggang ke bawah apa pinggang ke atas. Merata dong, merata. Kan Nah. proporsional kita. Nih, di pintunya kalau mau privacy lebih tinggal ditutup. Tuh.
Emang Nggak mau cukup ngapain sih, sih, Om. Om? Lagian ditutup, Om. Oh, untuk mau ngapain? privacy misalnya nggak mau kelihatan dari Gak luar. cukup pakai Oh. topeng, privasinya harus Iya, ditambah tirai masih lagi. juga tambah tirai. Iya, Topeng perlu. udah cukup, Om. Perlu. Nah, tuh. Oh, terus bisa akses bagasi ya? Akses bagasi langsung, dan ini kan 3 row ya, jadi ada jok lagi di belakang ini yang sedang kita lipat karena untuk banyak bawa barang. Nah ini pintunya pun kualitasnya aduh empuk-empuk. Biasanya kan mobil-mobil biasa itu depan empuk-empuk, belakang keras kan? Iya. Ini Iya. belakang empuk-empuk juga. Terus dia yang keren, ini ada electric seat, pengaturannya ada di pintu ya, dia bisa maju mundur dan senderannya juga. Nah ada memory seatnya tuh, ada 2 memory seat. Ngapain? Ini ada pemanasnya di belakang. Nah di belakang sini selain ada 2 ventilasi AC, ada pendingin dan pemanas jok. Maksudnya iya, saya bantu operasikan. Nggak usah. Oh, bisa kita ini dari Bisa. depan ya? Nah ini kalau kita ininya hijau berarti pendingin. Kalau ininya merah, ini pemanas. Kayaknya biru deh, Om. Hijau apa biru? Biru, salah. Biru. Bukan hijau. Salah. Nah. Tapi di depan ada masasnya, Om. Hah? Massage Iya, bisa. enak sih. Tidak di mana Ada aja. massage. Ke tempatnya bisa langsung juga apa. Belakang nggak ada masas kan? Oh sorry ada, cuma ajudan tolong hidupkan. Masasnya ajudan? dihidupin Depan ada dari ajudan. layar tengah. Emang ada? Coba. Mana sih kita lihat Ke bawah itu geser bawah. Ke bawah. Bawah lagi. Vehicle comfort. Oh Iya. ini. Comfort. Vehicle comfort. Seat Massage. massage. Oh. Ganti. iya. Coba. Oh iya, bisa second row left. Coba. Second row left, ya. Hah? Oh iya, hidupin. bisa. Hai. Nggak mau hidupin. Hidupin. Nggak mau hidupin. Cuma pengen lihat Nggak aja pengen tahu ada. beneran apa enggak. Jangan Udah pasti beneran. Hidupin. Udah pasti beneran. Hidupin. Udah pasti beneran. Tidur deh nih. Nyetirnya Ada gimana, armrest. Jay? Bisa lagi tuh, bisa diatur Nyetirnya sih ketinggian. enak sih. Ngomong-ngomong, kalau misalnya soal nyetir on road ya, apalagi jauh gitu, saya lumayan picky nih, Om. Picky, lumayan kayak milih banget mobilnya. Soalnya Oh, sangkain milih harus jalan yang rusak. oh enggak, gitu. lebih ke Harus jalan yang mobilnya. rusak. Iya, Tetep pengen nyari jalan yang susah ya. Kalau halus nih jalan dicari yang rusak ah. Tapi so far enak sih, dan kalau saya pun buat nyetir on road, saya tetap nyari tuh mobil yang geraknya tetap 4 roda. Jadi all wheel drive kayak gini. Kan orang-orang kadang-kadang suka mikir, oh kalau all wheel drive gitu ya kalau nggak dipakai off road buat apa gitu kan. Iya. Padahal kan dia kan pas lagi misalnya di jalan tol gitu ya, di aspal gitu, dia kan tetap ada manfaatnya. Iya. Lebih safety, lebih ke kontrol, Misalnya apalagi mobil tiba-tiba slip atau tiba-tiba jalannya licin. kita traksinya terbantukan dengan dari 4 roda itu. Tapi anyway kan Ya. all wheel drive itu ada salah satu kerugiannya adalah kadang-kadang Efisien. jadi tidak efisien kan kalau Ya, benar. kita menggerakkan 4 roda padahal tidak dibutuhkan. Bener. Nah, ini mobil bisa depan aja nih, Jay. Oh iya, jadi teknologi Ardisnya itu kan. Ardis ya. Salah satunya adalah yang bisa bikin kalau misalnya kebutuhan lagi on road dan traksinya itu optimal, dia hanya roda depan aja yang aktif. Ya, jadi Dikasih efisien. tenaga, Efisien, ya, ya. lebih efisien. Bener nih. Itu sih bikin enaknya Tapi sih. ini enak buat long journey ya. Enak sekali. Belum ngerasain jadi bos aja saya di belakang. Nggak usah. Yang belakang juga belum ngerasain nyetir, Om. Oh iya. Heran. Gantian. Nanti ya Om, ada saatnya Om. Oke, kita nih kemana nih Jay sekarang Jay? Kita masih lurus lagi Masih terus lurus nih. lagi. Masih lurus lagi Sampai nih. berapa jauh coba? Oke. Tunggu aja, pokoknya nanti tetap ada bagiannya Om Obi nyetir lah gitu. Oke. Tapi nggak tahu berapa lama ya Om yang nyetirnya. Pokoknya ada aja sempat Iya. nanti nyobain Om Obi. Kita ngecas dulu ah. Ada belakang ada colokan USB cek aja. Tidur dulu kita rebahin Ditahan. Kita rebahin. Nggak bisa. Oke, ada yang nggak rela kalau Om Obi Oh, tidur cukup. nih. Udah, peace. Oh, keluar ke Semarang, Jay. Semarang. Kita singgah dulu Semarang. Soalnya kan udah malam nih. Singgah Ya. dulu? Iya, besok masih berlanjut lagi. Kalau malam-malam nanti ke tempat yang serunya nggak kelihatan kan sayang. Jadi kita lanjutnya pas besok pagi aja udah terang Om. Hah?
Jadi sekarang kita nginep dulu di sini. Kita bermalam dulu Om di Semarang. Oke, tapi belum selesai perjalanannya. Oh belum. Besok masih lanjut lagi. Udah siapin hotel juga, Je? Udah. Mewah, harus mewah. Yang pasti sih satu kamar buat saya sama Om Fitra. Dapatnya cuma satu apa mobil. Ya udah, kita sekarang langsung ke hotel dulu ya. Ya. Oke. Oke Om, kita udah sampai nih di hotel. Oh, ini Po Hotel. Kapan gantian nyetirnya? Hah? Kita kan tidur dulu malam ini. Besok kan masih Besok lanjut ya? lagi. Masa mau nyetir dari lobi ke parkiran? Nggak mau. Nggak mau. Boleh sih Om. Nggak mau. Lumayan kan diparkirin Om mobil. Nggak mau. Jadi kita istirahat dulu ya. Ya. Sampai besok kalau gitu. Selamat pagi. Selamat pagi Selamat Semarang. pagi. Kita lanjut. JJ nyetir. nggak ada cerita ya? Gimana Om? Nggak ada. Ya udah, dia udah pengen banget nyetir deh. Heran. Susah banget. Memang jiwa untuk nyetirin kitanya tuh gede banget gitu loh. Oke, sekarang kita kemana nih? Kita akan lanjut perjalanannya. Kita akan mampir dulu ke satu tempat yang seru buat Oh. kita refreshing ya, sambil Oh. off-road tipis. Udah tuh, bisa nyetir ke tujuan berikutnya. Oke, Ayo jalan. let's go. Oke. Heran. Gantian Je, lo di depan. Oh iya, oke. Nemenin Om Mobi depan. Semarang tuh indah ya, orang-orangnya juga behavior orang nyetirnya segala tuh lebih memberi gitu loh. Rata-rata Iya. kota-kota di Jakarta, kota-kota di Indonesia itu yang bukan yang major city seperti Jakarta, Surabaya gitu ya. Karena trafficnya mungkin nggak sepadat di dua kota itu ya, jadi lebih kalem gitu. Kalem orang-orang. dia ngasih jalan apa nggak serandal suntul amat gitu. Sebenarnya Semarang itu ibu kota provinsi juga, Iya. cuman belum sepadat Jakarta dan Surabaya. Atau kita mungkin jam ini Bukan jam sibuk ini. orang udah pada ngantor jam iya. segitu. Makanya jadi lebih bisa enjoy mobilnya. Udah cukup jadi. Apa? Nggak cukup sama sekali. Kayak ini posisi nyetirnya pas loh. Dia setirnya tuh bisa diatur elektrik loh, motorized, tilt dan teleskopik. Coba di kelas ini nih, keren banget. Tapi yang saya nggak nyangka belakangnya sih Om. Enak banget kan belakangnya kan? Iya, belakangnya itu individual seat, paha tersangga dengan baik, legroom masih bagus, kita bisa ngatur bangku depan, terus headroomnya lega, kedap, ada tirai, pas banget nih, bos disupirin. Itu bos yang kemarin di situ duduk. Terus Sekarang nih, hah? bos nyetir. Bos nyetir sekarang. Udah nggak jadi bos berarti. Enggak, bosnya yang nyetir sekarang. Oke. Nih visibility ke depan lega. Nih kita dashboard itu terasa rendah karena jok kita tuh tinggi nih on default. Ya. Tapi kita juga jadi bisa ngelihat ininya nih, Je. Kap mesin yang ada kayak mengklingon itu loh. Jadi bisa tahu kap mesinnya masih Kap ada mesin- atau udah hilang, kita tahu ya Om. Enggak, tuh tekukan-tekukannya kelihatan. Jadi berasa Ukurnya lebih juga berotot enak, gitu ya. loh. Iya. Ini kalau ngomong-ngomong buat dipakai kayak off-road ya Om ya, kayak kap mesinnya apa ngelingon tadi? Kap Apa bahasa- klingon itu bentuknya kayak jidat klingon. Oh iya. Jadi Yang bukan- kap mesinnya lebih kelihatan itu sebenarnya juga sangat ngebantu banget buat Iya, off-road. iya. Walaupun ya, mungkin kalau sekarang nih banyak juga orang bilang kayak wah kan bisa kebantu dari kamera gitu dari depan. Tapi tetap kap mesin kelihatan itu masih sangat ngebantu sekali gitu buat bener. kita ngukur pas lagi off-road. Iya. Makanya kemarin pas kita off-road kan, kemarin Kita kita jadi iya. penumpang doang. Ya kan tetap jatuhnya mobil di Iya. dalam mobil ini off-road juga ya Om Fitra. Off-roader, Om Mobi udah jadi Iya. kemarin tuh. Walaupun nggak nyetir ya tetap Nggak off-road gitu. kan kita di Nggak dalam mobil gitu. yang sama. Enggak gitu. Tetap dalam sama. Kayak kemarin tuh saya nyetirnya atau Om Fitra lebih enak ya itu dia karena visibilitasnya enak ke depan. Iya. Oh, Ya Om di belakang emang nggak ngeliat sih. wheel drive.
Terus ini suspensinya ini loh. Dia mau nggak usah aneh-aneh. Off-road mode. Tuh langsung off-road mode kan? Lanjut. Eco mode. Normal mode. Ya ada komplain satu ya, kenapa ada tombol pemanas di sini kan? Ketemu orang-orang kayak ini nih, kacau. Oh, mobil duluan yang mulai. Apa? Oh, mobil duluan yang mulai kemarin. Tapi kan nggak di depan kamera. Lah, nggak mungkin kita di belakang kamera, dikapesin dong kita kalau di belakang kamera. Iya benar. Ya, anyway, suspensinya enak loh, mecer gitu loh. Iya. Mecer tuh apa? Mecer tuh Dewasa. Akhirnya dia pakai kata yang sama. Enggak, Bin. Dewasa kan ada tadinya. Ini mecer. Apa beda mecer bahasa Hah? artinya apa? Mecer tuh bisa ini loh. Apa? Sudah matang. Bantingan suspensinya matang. Matang, maksudnya matang nih kayak ini udah Matang itu lawannya mentah. Iya, kalau matang tuh malah biasanya lebih keras, Om. Ada perumpamaan lain untuk kematangan. Iya. Udah oke, bantingannya mature. Mature, bukan dewasa. Lah gimana mature bukan dewasa? Matang gitu, matang. Bantingannya matang. Heran. Nyetir aja. Nyetir aja. Diam aja. Kesel. Nah, tapi kita mesti fair juga dong, Om. Apa? Oke, ini mobil emang mengagumkan, apalagi untuk harganya ini seperti mobil miliaran. Ya, Tapi pasti ada dong yang kita masih kurang srek dari mobil ini. tentu ada. Ya. Tentu ada. Oke, Om Mobi apa? Nih ya, kami tuh bener-bener kurang suka. Ini bener-bener tapi kurang suka aja, nggak suka Bener-bener tuh bener-bener Bener-bener tidak kurang. suka. Kurang suka. Kurang Karena tuh Indomie jadi nggak- bener-bener ya? Bener-bener kurang suka. banget. Jadi di setir ada tombol, bagus, ada tombol cruise control, kontrol audio, kontrol MID. Tapi ini tombolnya tombol model touch tapi dipencet gitu loh. Jadi Oke. ini sebenarnya satu tombol gede yang kanan dan satu tombol gede di kiri, tergantung jempol kita duduknya di mana mencetnya. Masalahnya Masalah itu nggak enak, nggak ada feel-nya mencetnya. kan tetap ada physically dipencet. Iya, kan? ada Di sini speknya. ada nekan, cuma nggak ada feel-nya nih. Kalau kita mencetnya nanggung nih, nah kita bisa nanggung nih antara volume up dan next track. Bisa nanggung kan jadinya. Kurang Tuh. user friendly Kurang. buat jarinya Om Mobi. Iya, banyak mobil-mobil sekarang seperti bukan gitu. Loh, iya kan? Banyak mobil-mobil sekarang seperti ini yang kami kurang suka. Oke, kalau JJ Ya. apa J? Kalau saya mungkin yang kurang suka malah pas kemarin coba di belakang, Om. Jadi ini kan mobil kan yang dibikin benar-benar luxury ya, serasa first class, apalagi duduk di captain seat-nya. Tapi yang saya lihat malah kurang, nggak ada buat leg rest-nya, Om. Di yang Oh iya, depan belakang kan malah ada leg rest ya. Iya, Depan ada ya? depannya ada. Bahkan driver pun punya. Enggak. Driver Oh. itu buat manjangin paha, Deng. Oh, Oh, oke. Ini kan mestinya kan yang jadi bosnya kan di belakang kan. Bentar Om. Nah, Buat manjangin sandaran paha. Paha kita nggak bisa dipanjangin pakai tombol. Oke. belakang nggak ada kan? Belakang nggak ada, buat leg mestinya di rest-nya. belakang ya. Iya, bosnya kan mestinya kan di belakang nih, Iya, yang iya. full service. Itu aja sih Om paling. Iya. Oh, dia benar-benar mental bos artinya Om. Dia Iya. menyadari hal itu. Iya. Ada ini bakat bos lah. Ada bakat Saya kan diajarin Om Mobi dari kemarin kan. Memposisikan diri sama-sama jadi bos, sementara yang di belakang ini dari kemarin nyetir menjadi yang ya drivernya kita gitu. Siap. Ya, Om Fitra apa? Kalau saya Om itu entertainment system ya. Itu bener-bener sangat bergantung ke touchscreen. Jadi nggak ada tombol-tombol shortcut tuh nggak ada. Emang zaman sekarang begitu. Nah itu dia satu. Nah lebih parahnya lagi pada saat Apple CarPlay itu nggak ada shortcut button untuk ke home. Jadi kita harus swipe dulu. Kuno banget sih. Lah, kok Nih ya, kuno kalau AC tinggal geser set. Nah kan. Nah kan. Ayo AC nih sekarang nih. dulu. Mesti back dulu. Dulu. Ke Nah, tuh atas AC, sih. Nah. tuh geser dari bawah ke atas. Padahal untuk AC misalnya ya, kita untuk ngatur suhu, mestinya nggak perlu 2 langkah seperti itu. Harusnya tuh langsung ada shortcut minimal buat AC lah gitu ya. Atau disediakan icon-iconnya di bawah Apple CarPlay-nya atau di sampingnya. Ya, jadi Apple CarPlay nggak full iya. frame. Iya, ini Apple CarPlay-nya full frame secara tampilan bagus
Tapi secara fungsi kita jadi repot kalau mau mengoperasikan yang lain. Ya tapi lumayan lah, jadi masih ada dipikirin di kita ini ada Iya, geser tapi di jadi atas dua bawah. langkah gitu semuanya tuh. Kayak Itu instan. aja sih. Ya. Cuma ini loh, tapi kami tetap mengapresiasi adanya volume audio Nah, fisik. untung ada volume Oh, fisik iya. di situ ya. Sama ini driving mode fisik. Iya, padahal sebenarnya itu diapresiasi ya, volume tuh sering kita gunakan. Driving mode nggak terlalu sering kita gunakan. Yang sering kita gunakan tuh AC. AC ya, AC. mau ini Untuk terlalu booster. kenceng, blower apa segala. Iya. Karena AC zaman sekarang Om, hampir rata di semua mobil yang climate control itu mungkin kebiasaannya mau digeser ke semuanya auto. Oh, jadi tinggal auto aja. Auto aja, nyalain mobil, blower kenceng dulu, nanti lama dia ngecil. Suhunya menyesuaikan apa yang kita mau. Ya gitu teman. Iya. Ya, itu kan itu preferensi pribadi dong. Iya. Saya lebih prefer kalau misalnya AC itu Keluar. dikeluarkan shortcutnya atau minimal ada di layar pada saat Apple CarPlay sekalipun. Iya. Ini udah nyampe mana nih kita? Nah, 13 menit lagi nyampe ini menurut navigasi. Emang tahu kemana? Nggak tahu, ikutin Kan navigasi. navigasinya nih masukin dia. Anjak nih. Effortless. Ngantuk om. Apa ngantuk? Oh ternyata bisa di reclining. Lumayan rebah loh belakangnya. Oh, gitu ya, Om. Nggak usah macam-macam, nggak usah macam-macam. Nggak ada pemanas, nggak ada pemanas. Pasti Nggak ada, nggak kontrolan. ada. Resistance. Lighting. Bawah lagi. Nyetir, konsentrasi ke depan. Nggak ada, driver or passenger aja. Itu dia. Bisa jadi pemanas dari situ. Untung bisa matiin dari sini lagi. Nyalain lagi. Jadi ternyata bisa nyalain pemanas dari depan. Itu semestinya tidak perlu, itu bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum supir seperti ini nih. Jadi kalau misalnya Anda kebetulan kerja sebagai driver dan majikan Anda ngeselin di belakang, Anda bisa diem-diem nyalain. Nah, Off-road. ini gimana sih? Ini kita di daerah Brown Canyon namanya. Keren banget. Itu lihat deh, di sebelah kiri tuh apa? Dua bukit yang tajam. Kok bisa ya bikin begitu ya? Nggak bikin. Hah? Alam apa bikinan ini? Ini di sini tambang nih Om. Oh, tambang, iya. Tapi udah memang nggak ditambang lagi, masih aktif sampai sekarang. Kok masih truk berlalu lalang tuh? Jadi juga di sini warga Semarang tuh suka pada datang sini terutama pas jam-jam sunset tuh Om. Nikmatin sunsetnya tuh bagus di sini. Enggak siang-siang bolong dengan suhu 35 derajat itu. Ada suhunya di sini. Jurang Oh bener loh iya, om nih kiri benar om. sih. Enggak kelihatan kirian dikit. Om di kanan, kita di kiri. Itu sama aja. Kenapa kita kesini aja? Soalnya Off-road mode. oh iya benar. Kita Eco lihat mode. dulu. Off-road mode. Apa sen ini? Bukan ya? Kita pakainya off-road. Off-road. Kalau off-road nih yang generalnya. Oke. Oke, karena Om Fitra ada yang rengek kan minta nyetir Oh, iya. dan belum kedapatan Oh, belum off-road. kedapatan off-road. Iya. Asik. Jadi diajak ke sini kita. Ini nyaman loh nih om. Iya. Ini tanah bener ini. Tanah bohongan tuh gimana Om? Tanah bohongan tuh karpet gitu. Oh, kiri deket banget om. Iya Om, Apa, nggak mau saya- ke kananin dikit Om. Om kanan dikit ah. Om, ngeri longsor atau apa gitu loh. Enggak, ini kayaknya kuat. Longsor sih masuk akal tuh. Oke, kita terusin aja Om. Oke. Ini kalau slip gimana, Je? Kan dia kan ada yang namanya Ardis Om.
yang all road driving intelligence systemnya. Oh. Itu yang dia ngebagi mana si rodanya lebih ngebutuhin traksinya, mana yang perlu dikurangin karena overspin gitu. Jadi makanya kalau kita ketemu jalur-jalur kayak gini ya enaknya kita lebih effortless. Iya. Jadi biar mobil aja yang mikir nih mana bener. yang perlu disesuaikan traksinya. Tanjakan tuh. Ini Nggak mau di nanjak, sini Tanjakan kita langsung bisa ke buntu situ. gitu. Muter balik gimana? Mundur. Dia muter balik. Mundur Dia itu. luas. Mau nyoba? Mundur. Itu di atas luas, Om. Mundur. Ya, nggak berani. Itu loh di atas luas. Nggak luas, Om. Mundur. Kita ke kanan, terus mundur, terus balik. Mundur. Iya, ada mundurnya emang. Enggak. Sah. Ganggu aja orang lagi off-road. Oke, kita lanjut lagi. Ini hitungannya sebenarnya jalurnya sih sebenarnya sih light sih Om, sebenarnya Iya, light gitu. Light banget ini. Karena kalau misalnya di sini juga sebenarnya yang nikmatnya itu karena sambil kita ngelihat suasana sekitarnya nih. Benar. Bagus, Om. Keren banget nih. Ya bener-bener kayak Grand Canyon ya. Iya. Kayak Grand Canyon nih. Tapi brown. Jadi Indonesia punya dua, ada Brown Canyon, ada Green Canyon. Mau ke kanan, mau ke kiri bebas. Oh, licin. Ini ambil lumpurnya dong Om, kananan dikit. Nanti kotor mobilnya. Aduh, katanya mau off-road nih Om Fitra. Geser. Geser. Cobain kena lumpurnya. Om ini kanan kiri sekarang kalau air nih. Ya cuma bisa kanan kiri, Om. Iya nggak ada kanan kiri kita air. Diapit sama ini ya, Nyaman lagi. danau. Heeh. Nyaman lagi. Asik ya. Apa nih kalau kayak gini bandingannya apa, Om? Mature. Artinya? Mature tuh berarti sudah di-develop dengan baik, matang. Oh, Dewasa. Matang. pokoknya jangan sampai Matang itu ripe. ngomong dewasa ya Om. Tahu, gue ngindarin ngomong dewasa tuh kata-kata dia banget. Nggak boleh ke kanan sini Om. Begitu orang-orang Lanjut. menginterpretnya ini. Ini kanan nih. Ya boleh, kita kanan lagi, lanjutin lagi, dikit lagi. Lewat aja. Lewat Om. Udah, Om. Hah? Engineer-nya Jeko itu udah bekerja keras. Om mobil udah nggak usah mikir, biar mobilnya aja yang mikir. Iya, ini off-road mode ya. Bener. Nikmatin aja Om. Makin sempit, Je. Muter aja yuk. Dah, mau mutar. Oke, boleh. Apa sih? Bisa kayaknya lurus. Bisa. Kalau tahu-tahu dead end, Om. Dead end tinggal mundur, ada kamera 3540 malah kameranya. Udah, muter aja. Oke. Muter aja. Mungkin maksudnya takut ngeganggu flow ya Om Iya, ya. ini Para ada pekerja flow, di pekerja, sini iya, menghormati kasihan. yang ada di sini. Oke. Iya. Positif thinking aja kita Om Fitra. Om, di tengah-tengah kok ada main here gitu, Om. Mana main here? Jam 11, jam 10, setengah 11. Digital lagi jamnya. Kiri depan tuh. Main here di mana-mana ini mah. Om nggak mau nanjak dulu, Om. Nanjak dulu dong, Om. Ke bawah? Enggak ya? Nggak mundur dikit? Om. Biar nanti truk lewat bisa. Om nanjak dong, Om. Ya Allah, itu nanjak gitu doang. Itu mentok, Om. Harus mundur Enggak. lagi baliknya. Oh, enggak ah. Maksudnya maju mundur aja gitu. Nanti keluar turunnya maju. Nggak mau. Apa? Gimana dong kalau nggak mau? Megang setir siapa? Ya. Ini Nggak mau. Ini terlalu enteng buat mobilnya. Kita coba yang itu. Nggak mau. Ya udah ke tempat lain. Iya. Kita explore tuh ke sana. Nih, kita turun dulu ningkatin menangan. Oke. Kotor. Sebenarnya apa agak mix sih rasanya. Entah harus kagum atau harus miris. Karena ini kan sebenarnya bukan fenomena alam natural kan. Ini karena ditambang. Jadi terbentuk Main here. main yang unik gitu ya. Di satu sisi keren, tapi di satu sisi ya ini penambangan. Tapi ya memang penambangan bagian dari kehidupan kita juga. Karena ditambang itu kan nanti bagian jadi dari barang-barang Iya, yang kita iya. pakai juga.
Ini ngomongin tambang lagi sensitif nih akhir-akhir ini soalnya. Iya, iya. Yang penting tambang jangan sampai merusak objek wisata. Betul. Ya, Nah ini yang penting. membuat jadi objek wisata. Jadi objek Ini malah jadinya yang bukan apa-apa jadi objek wisata karena ada Iya. penambangan. Iya, keren gitu. Oke, jadi perjalanan kita udah berakhir sampai sini aja ya. Ya. Udah, jadi Om Mobi juga udah dapat nyetir. Belum kelar dong, masa cuma nyetir dari hotel ke sini cuma setengah jam. Setengah jam, Off-roadnya tahu nggak? cuma begini-gini doang. Setengah jam itu Om, artinya 1800 menit. 1800 detik. Terus dihitung 1800. Enggak Om, enggak Om. Ini jangan jadi tujuan akhir. Ini berlanjut. Bentar. Kita kan cuma drivernya di sini. Yang punya tempat kan dia, apa dia masih punya tempat lagi? J, Orang kurang jauh. katanya cuma pengen nyetirnya, nggak bilang Nggak. berapa lama. Enggak, kurang jauh. Ini ada tempat nih. Oke, kalau gitu parts berikutnya di channel Om Mobi. Ya. Oke. Masih masih ada stok lokasi lagi. Karena Om Mobinya masih bawel, pengen lanjut lagi. Oke, kita sediain Nah, satu tuh. lokasi lagi. Oke, tapi lumayan jauh dari sini. Lumayan jauh, biar happy Om Mobi. Lebih Nah, tuh. lebih dari 100 kilo nggak? Lebih dari 100 Ah, kilo. itu. Oke, Ayo. kalau gitu nanti bisa lanjutin di channelnya Om Mobi. Jangan lupa juga untuk nonton parts pertama ada di channelnya JJ Logi kalau belum nonton. Ini adalah parts keduanya. Parts ketiganya finalnya kita akan lihat tujuan mana lagi yang akan disasar oleh JJ naik JQ J8 ini yang luar biasa dari Jakarta sampai Semarang, nggak ada capek-capeknya sama sekali. Off-road, on-road, semuanya bisa dilibas. Pastikan Anda langsung nonton ke channel Om Mobi. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri, Om Mobi, JJ Logi. Follow Instagram kami bertiga. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Giliran saya nyetir. Kan Om Mobi tadi udah nyetir. Keren.